Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Apa kabar ananda sekalian? Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pekan lalu, di mana telah kita bahas tentang zakat fitrah. Sekarang kita akan masuk kepada zakat mal. Namun sebelum itu, mari kita bersama-sama membaca doa agar apa yang nantinya akan kita pelajari mampu kita pahami dengan baik serta mampu kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amin ya rabbal alamin. Ya, berbicara tentang zakat mal. Mari kita pahami sedikit demi sedikit apa itu zakat mal. Pengertian tentang zakat fitrah telah saya bahas pada pertemuan yang lalu, dan zakat secara umum juga sudah saya bahas. Sekarang kita akan melihat apa itu mal. Menurut bahasa Arab, mal itu artinya harta. Sementara harta adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk memiliki, menyimpan, dan memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, menurut syara, harta adalah segala sesuatu yang dapat dimiliki, dikuasai, dan dapat digunakan atau dimanfaatkan menurut ghalibnya atau lazimnya. Sementara zakat mal adalah mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki seseorang untuk diberikan kepada yang berhak karena sudah sampai nisab atau batasan jumlah harta, dan haul atau batasan waktu memiliki harta sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Adapun tujuan daripada zakat mal adalah untuk membersihkan dan mensucikan harta benda mereka dari hak-hak kaum miskin di antara umat Islam. Ya, selanjutnya kita masuk kepada dalil tentang zakat mal. Di dalam Al-Quran surah Az-Zariyat ayat 19, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum." Artinya, dan pada harta benda mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta. Jadi intinya adalah setiap harta yang kita miliki tidak semuanya adalah kemilikan kita, akan tetapi sebahagian daripada harta yang kita miliki ada hak yang harus kita berikan kepada orang miskin, baik orang miskin itu meminta maupun tidak meminta. Kemudian diperkuat oleh firman Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim." Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dan Anda sekalian, mengeluarkan zakat mal hukumnya wajib bagi yang sudah memenuhi syarat, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak,
harta temuan emas dan perak, serta hasil kerja profesi masing-masing tipe memiliki perhitungan sendiri-sendiri. Ya, selanjutnya adalah tentang syarat-syarat. Saya sampaikan kepada Anda sekalian bahwa terkait dengan syarat wajib zakat itu ada dua. Ada syarat yang berkaitan dengan orang yang akan mengeluarkan zakat atau disebut dengan syarat-syarat muzakki. Dan ada juga syarat untuk harta yang akan dikeluarkan atau dizakatkan. Nah, kita lihat yang pertama ini. Ternyata bahwa syarat-syarat muzakki atau orang yang berzakat atau orang yang diwajibkan berzakat itu yang pertama adalah harus beragama Islam. Zakat tidak diwajibkan atas non-muslim karena zakat adalah salah satu rukun Islam. Ya, meskipun zakat itu adalah kewajiban sosial yang dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat, tetapi saja zakat merupakan ibadah dalam Islam. Dan makna ibadah inilah yang lebih dominan sehingga tidak diwajibkan atas non-muslim. Yang kedua adalah balik dan berakal. Ya, kenapa harus balik dan kenapa harus berakal? Sebab keduanya dianggap tidak sah atau tidak bisa menguasai atau mempergunakan suatu harta. Cobalah ketika seseorang tidak berakal, ya buat apa itu harta yang dimilikinya kalau dia tidak mampu menguasainya? Kenapa? Karena dia tidak memiliki akal untuk mengelola harta yang dimilikinya. Nah, kalau seandainya dia mempunyai harta yang memenuhi syarat zakat, maka yang menunaikan zakatnya adalah walinya. Jadi ketika seseorang mungkin ada yang tidak berakal tetapi dia memiliki harta yang banyak, maka yang mengeluarkan zakatnya adalah walinya. Ya, siapa itu walinya? Ya, orang tuanya, ya, saudaranya dan seterusnya. Ya, itu dipelajari dalam bab tentang perwalian. Kemudian yang ketiga adalah bebas dari hutang. Artinya orang yang mempunyai hutang sebesar atau mengurangi senisab yang harus dibayar pada waktu yang sama, maka harta tersebut terbebas dari zakat. Intinya adalah ketika ada yang memiliki harta cukup untuk dizakatkan tetapi ternyata dia memiliki hutang yang lebih banyak, maka tidak diberikan kewajiban untuk zakat, ya. Kemudian ini tentu tidak atas disengaja, ya. Jangan sampai gara-gara tidak mau membayar zakat lantas dia cepat-cepat berhutang. Itu berarti dia adalah unsur kesengajaan. Hal yang seperti itu tidak dibenarkan dan berdosalah orang yang seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah merdeka. Artinya zakat yang dibebankan kepada hamba sahaya karena ia tidak memiliki harta. Semua hartanya adalah harta majikan atau tuannya. Intinya adalah budak atau hamba sahaya itu tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Baik anak-anak sekalian, kita lanjut kepada syarat harta yang dizakatkan, ya. Bagaimana harta yang kita miliki? Apakah semua harta yang kita miliki itu harus dizakatkan? Kita lihat apa syaratnya. Yang pertama adalah harta yang didapat dengan cara baik dan halal, ya. Artinya harta kita meskipun ada yang memiliki harta yang banyak tetapi tidak didapatkan dengan cara yang baik dan halal, maka tidak disyariatkan untuk dikeluarkan zakatnya. Yang kedua adalah berkembang. Apa yang dimaksud berkembang? Maksudnya adalah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya harus harta yang berkembang aktif atau siap berkembang. Yaitu harta yang lazimnya memberi keuntungan kepada pemiliknya.
Misalnya, rumah tempat tinggal dan perabotan serta kendaraan tidak wajib dikeluarkan zakatnya, karena harta itu disiapkan untuk kepentingan konsumsi pribadi, bukan untuk dikembangkan. Nah, hanya di sini ada terkait dengan kendaraan. Kendaraan itu ada memang yang khusus untuk dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Ada juga orang memanfaatkan kendaraannya untuk digunakan sebagai salah satu usaha. Nah, ketika kendaraannya itu digunakan sebagai usaha dan berkembang dan menghasilkan, memberikan penghasilan kepada kita, dan penghasilannya itu memenuhi nisab, mencapai kadar nisabnya, maka itu tetap dikategorikan berkembang. Ya, artinya wajib dizakatkan. Kemudian yang ketiga adalah milik sendiri atau berkuasa penuh menggunakannya. Ya, maksudnya harta berada dalam kontrol dan kekuasaannya secara penuh dan dapat diambil manfaatnya secara penuh. Artinya tidak berkongsi. Harta yang kita miliki milik kita sendiri, bukan milik kita dan orang lain, ya. Sehingga ketika kita memiliki barang itu sendiri dan memiliki kekuasaan penuh menggunakannya, maka harta itu memenuhi syarat untuk dizakatkan. Kemudian yang keempat adalah mencapai nisab. Apa itu nisab? Maksudnya adalah harta yang dimiliki telah mencapai jumlah tertentu. Jadi Ananda harus ingat bahwa harta yang kita miliki nanti wajib dizakatkan ketika mencapai jumlah-jumlah tertentu. Kalau belum mencapai maka belum diwajibkan. Nah, itulah yang dimaksud dengan nisab. Ya, itulah yang dimaksud dengan nisab. Apabila harta yang dimiliki tidak sampai nisabnya, maka zakat tidak wajib dibayar. Ya. Kemudian mencapai 1 tahun haul. Nah, maksudnya bahwa pemilikan harta tersebut sudah berlalu 1 tahun. Nah, persyaratan ini tidak semua harta, tetapi hanya berlaku kepada beberapa harta benda yang bisa disakatkan, misalnya ternak, ya, harta simpanan dan perniagaan. Sedangkan hasil pertanian, buah-buahan dan rikaz atau bahan pertemuan itu tidak ada syarat haulnya, ya. Jadi tidak seperti misalnya petani sawah, ya, tidak perlu menunggu 1 tahun lamanya baru dikeluarkan zakatnya, tidak. Tetapi setelah panen dan mencapai nisabnya, maka wajib dikeluarkan zakatnya pada saat itu. Ya, tidak menunggu ini. Namun Ananda harus pahami juga bahwa ternyata ada hal-hal tertentu sehingga haul, ya, atau waktu dianggap terputus atau gagal. Misalnya, pertama, apabila nisab berkurang di tengah-tengah tahun sebelum sempurna haul, maka terputuslah haul. Contohnya, seorang memiliki 40 ekor kambing dan sebelum sempurna setahun berkurang seekor, maka ia tidak wajib menzakati sisanya, karena adanya nisab dalam setahun adalah wajib, ya, adalah syarat wajib zakat. Yang kedua, apabila menjual sebagian dari nisabnya dengan syarat pembayarnya tidak sejenis, bukan karena takut terkena zakat. Jadi kalau takut terkena zakat berarti itu dosa tersendiri bagi si pelaku. Dan harta tersebut bukan termasuk barang yang diperdagangkan. Contoh, ya, contohnya seorang memiliki 40 ekor kambing, lalu sebelum setahun ia jual 2 ekor kambing dengan uang seharga 2 juta, bukan karena takut untuk mengeluarkan zakat,
juga kambing tersebut bukan disiapkan untuk diperdagangkan. Artinya memang pada saat itu orang tersebut sangat membutuhkan dana, sehingga secara terpaksa dia harus menjual 2 kambingnya, sehingga dengan dijualnya 2 kambing berkuranglah dari 40 ekor itu, maka terputuslah haulnya, terputus. Sehingga kapan lagi dihitung? Nanti ketika kambingnya mencapai 40 ekor kembali, barulah dihitung haulnya. Selama 1 tahun dan bertahan 40 ekor, maka wajib nantinya dikeluarkan zakatnya. Yang ketiga adalah apabila harta yang sudah masuk nisab diganti dengan jenis lain di tengah-tengah haul, bukan untuk menghindari kewajiban zakat, maka terputuslah haul. Contohnya, seorang memiliki 40 ekor kambing, lalu sebelum setahun masa nisab tersebut diganti dengan onta atau sapi. Ya, jadi artinya pertamanya kambing, kemudian diganti dengan yang lainnya, jenis yang lainnya. Sehingga haul zakatnya terputus dan dimulai baru lagi dengan haul onta atau sapi itu, dimulai pada hari pergantian bila onta dan sapi itu mencapai nisab. Ya, jadi kalau pergantian jenis maka terputus haulnya. Kemudian selanjutnya adalah lebih dari kebutuhan pokok. Apa itu kebutuhan pokok? Adalah kebutuhan minimal yang diperlukan seseorang dan keluarga yang menjadi tanggungannya untuk kelangsungan hidupnya. Artinya, apabila kebutuhan tersebut tidak terpenuhi, yang bersangkutan tidak hidup layak. Kebutuhan tersebut seperti kebutuhan primer atau kebutuhan hidup minimum. Misalnya belanja sehari-hari, pakaian, rumah, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Pokoknya yang paling pokok. Maka tidak dibebankan untuk mengeluarkan zakat. Kemudian syarat tambahan untuk hewan ternak adalah hewan tersebut tidak menjadi alat kerja. Ini khusus untuk alat ternak, karena ada hewan ternak yang dipakai untuk membajak sawah, ya. Jadi tidak menjadi alat kerja dan digembalakan di tempat pengembalaan umum, ya, di tempat pengembalaan umum. Oke. Itulah beberapa hal sehingga haul daripada zakat itu, ya, dikatakan tidak sah atau dianggap terputus. Baik, selanjutnya kita langsung saja macam-macam zakat mal. Ya, jadi harta yang kita miliki tidak semuanya wajib dikeluarkan zakatnya, tetapi ada harta-harta tertentu. Nah, kita lihat di sini ada beberapa pembagiannya. Yang pertama adalah binatang ternak atau peternakan. Ya, binatang ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya itu adalah kambing atau domba, sapi atau kerbau, dan unta. Ya. Yang pertama adalah tentang kambing. Kambing itu kadarnya atau nisabnya adalah 40 ekor. Jadi kalau ada di sini yang mengembalakan kambing, jumlahnya sudah 40 ekor dan sudah sampai 1 tahun 40 ekor bertambah, ya, 40 ekor itu, maka harus dikeluarkan zakatnya, yaitu 1 ekor kambing. Ya, sampai 120. Ini Ananda bisa lihat sendiri pada halaman 65, di situ lengkap perinciannya. Kemudian yang kedua adalah sapi atau kerbau. Karena ini sapi lebih besar daripada kambing, maka jumlah ekornya yang wajib disakatkan itu kalau sudah mencapai 30. Jadi kalau sudah ada sapi tak 30 ekor atau kerbau atau tedong,
maka sudah wajib dikeluarkan zakatnya. Selanjutnya adalah unta. Karena unta ini tidak ada di kampung kita, maka tidak perlu saya bahas panjang lebar. Yang selanjutnya adalah emas dan perak. Ya, emas dan perak itu merupakan logam mulia yang selain merupakan tambang elok, juga sering dijadikan perhiasan. Emas dan perak juga dijadikan mata uang yang berlaku dari waktu ke waktu. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang potensial berkembang. Oleh karena syarak mewajibkan zakat atas keduanya, baik berupa uang, leburan logam, bejana, souvenir, ukiran, atau yang lain. Termasuk dalam kategori emas dan perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karena segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya termasuk ke dalam kategori emas dan perak, sehingga penentuan nisab dan besarnya zakat disertakan dengan emas dan perak. Demikian juga harta kekayaan lainnya seperti rumah, villa, kendaraan, tanah, dan sebagainya. Ini salah satu ayat dari Al-Quran surah At-Taubah ayat 34. Ini potongan ayat. Walladzina yaknizunal zahaba wal fiddata wala yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Jadi ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang memiliki emas dan perak namun tidak mengeluarkan zakat, akan ada azab yang pedih. Seperti apa itu nanti kita bahas di akhir pertemuan kita ini. Nah, selanjutnya, kapankah emas itu dikeluarkan zakatnya? Ya, di sini ada beberapa perbedaan pandangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa zakat emas itu dikeluarkan ketika emas kita sudah mencapai 93,6 gram. 93,6 gram. Ada juga yang yang mengatakan 94 gram, ya, ada yang mengatakan 94 gram, bahkan ada yang mengatakan 85 gram. Jadi nisab emas dan perak itu, ya, kalau perak itu 624 gram, ya, dan emas dan perak itu sudah kita miliki selama 1 tahun. Ya, kalau belum cukup 1 tahun maka belum diwajibkan dikeluarkan zakatnya. Kemudian berapa zakat yang dikeluarkan adalah 2,5%. 2,5%. Jadi hanya sedikit sekali yang kita keluarkan, yaitu 2,5% daripada emas dan perak yang kita miliki. Ya, selanjutnya adalah harta perniagaan. Apa itu harta perniagaan? Adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik berupa barang seperti alat-alat, pakaian, makanan, perhiasan, dan sebagainya. Perniagaan tersebut diusahakan secara perorangan atau perserikatan seperti CV, koperasi, dan sebagainya. Dalam perkembangan sekarang, para ulama mengembangkan pemahaman tentang harta perniagaan, yaitu harta yang diperoleh dari usaha atau pekerjaan yang halal. Ya, jenis zakat ini terdiri dari beberapa jenis. Ada perdagangan ekspor impor atau penerbitan. Ada jenis usaha industri baja, tekstil, keramik, granit, batik, industri pariwisata,
real estate atau perumahan penyewaan, kemudian jasa atau notaris, akuntan, travel dan desainer, pertanian, perkebunan dan perikanan, dan pendapatan atau gaji honorarium atau dokter. Semuanya itu nisabnya adalah disamakan dengan emas. Ya, nisab emas tadi anggap kita sepakati adalah 94 gram ya. Mayoritas menggunakan 94 gram emas. Jadi ketika harga emas sekian dikali 94 gram nisab emas, sehingga ketika dikalikan antara harga emas dengan jumlah emas 94 gram itu dan kita menghasilkan penghasilan setara atau lebih daripada jumlah tersebut, maka wajib kita keluarkan zakatnya. Kemudian selanjutnya adalah hasil pertanian. Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan atau tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, rumput-rumputan, dedaunan dan lain-lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atu haqqahu yawma hasadihi wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin." Dan tunaikanlah hak di hari memetik hasilnya dengan disedekahkannya kepada fakir miskin. Dan janganlah kamu berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Adapun kadar zakat pertanian, ya kalau ini pertanian, apabila pertanian itu airnya alami atau tanah hujan, ya artinya tidak perlu dipompakan air, ya tidak perlu mengebor, atau sumber yang didapatkan dengan tidak mengeluarkan biaya, atau misalnya sawah kita itu berada di pinggiran sungai dan air sungai itu gratis kita pakai, maka ini termasuk zakatnya adalah 10% dari penghasilan kita. Apabila pertanian atau perkebunan irigasi dan ada ya pengeluaran biaya untuk mendapatkan air tersebut, maka zakat dikeluarkan adalah 5%. Ya, jenis harta padi. Kalau padi kita sudah panen, jumlahnya beratnya itu adalah 1350 kg atau hampir 1 ton 1 kuintal ya. 3 kuintal, maka itu sudah hampir ya sudah memasuki nisab, maka wajib kita keluarkan. Tapi kalau beras itu 750 kg ya, setiap panen. Jadi haulnya itu setiap panen, bukan 1 tahun. Biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayur dan rumput-rumputan itu kalau sudah mencapai 750 kg beras ya, maksudnya harga beras ya, itu maka sudah dikeluarkan zakatnya. Kemudian rikas atau barang temuan adalah barang berharga yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, atau yang biasa disebut dengan harta karun. Tiba-tiba kita menemukan harta seperti ini. Ya, jadi setiap kita menemukan harta rikas atau temuan maka wajib dizakatkan. Nah, rikas ini tidak memiliki nisab ya, tidak ada bahwa sekian beratnya, tidak ada. Pokoknya langsung saja, kalau emasnya misalnya kita dapatkan hanya 50 gram, ya maka kita hitung 50 gram itu. Kemudian yang dikeluarkan adalah 20% dari harta temuan tersebut. Kemudian selanjutnya adalah ma'din atau hasil tambang. Ma'din atau hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti emas, perak, timah, tembaga, marmer,
giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, dan sebagainya. Jenis harta semua hasil tambang, ya, semua hasil yang dijadikan sebagai usaha tambang. Nisabnya senilai dengan 94 gram emas. Haulnya setiap mendapatkan. Jadi setiap didapatkan dan sudah mencapai nisab yaitu senilai dengan 94 gram emas, maka wajib dikeluarkan zakatnya 2,5%. Oke, saya tambah sedikit ya. Karena sekarang ini gencar-gencarnya tentang zakat profesi. Zakat profesi termasuk salah satu jenis zakat mal yang hukumnya wajib dikeluarkan oleh umat Islam yang mampu dan sudah memenuhi syarat. Zakat profesi disebut juga dengan zakat penghasilan. Jadi zakat profesi dapat diartikan sebagai zakat harta yang dikeluarkan berdasarkan pendapatan yang didapatkan oleh seseorang. Nisab zakat profesi disamakan dengan emas, yaitu 93,6 gram atau 85 gram, atau yang kita sepakati tadi adalah 94 gram, dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Teknis pembayarannya bisa setiap tahun, dikumpulkan harta 1 tahun baru dikalikan 2,5%, atau setiap bulan atau setiap saat mendapatkannya. Diambil daripada harta itu sebanyak 2,5%. Ya, kemudian terkait dengan orang-orang yang berhak menerima zakat. Ini sebenarnya sangat kompleks yang ada di dalam Al-Quran surah At-Taubah. Jadi Anda bisa buka ini surah At-Taubah ayat 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa bani sabil faridatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang-orang fakir, ya, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang yang berhutang untuk di jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Sekarang kita lihat satu persatu. Di antara kita kadang-kadang menyamakan antara fakir dan miskin, padahal ada perbedaan yang sangat jauh, ya. Fakir itu adalah orang yang tidak mempunyai harta dan tidak memiliki penghasilan sama sekali. Itulah yang dimaksud dengan fakir. Tidak ada pekerjaannya, tidak ada hartanya, dan tidak ada penghasilannya. Sementara orang miskin adalah orang yang memiliki harta. Orang miskin itu sudah punya harta dan penghasilan, namun tidak mencukupi. Ya, jadi ketika kita ingin diketahui bahwa kita ini adalah golongan orang miskin, maka ini syaratnya bahwa memiliki harta atau penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian selanjutnya adalah amil. Amil itu adalah orang yang bertugas mengurus zakat. Biasanya kalau di kampung-kampung itu yang mengurus zakat itu adalah imam, dibantu dengan beberapa orang yang dianggap jujur, ya, dalam kehidupannya. Kemudian yang selanjutnya adalah muallaf, atau orang yang masuk Islam, orang yang hatinya masih lemah, seperti baru saja masuk Islam. Yang selanjutnya adalah riqab, atau memerdekakan budak dari majikannya, yang untuk memerdekakan seorang budak. Kemudian gharim adalah orang yang berhutang untuk kebaikan, bukan untuk maksiat. Ada orang yang memiliki hutang yang sangat banyak sehingga dia dililit hutang, tetapi dia berhutang untuk kebaikan, bukan untuk keburukan, maka
ini berhak menerima zakat. Kemudian sabilillah atau usaha yang bertujuan untuk menegakkan agama Allah. Kemudian ibnu sabil, orang yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Dan penjelasan mendetailnya itu ada pada halaman 69 dan 67 di buku paketnya. Ya, selanjutnya adalah orang yang tidak berhak menerima zakat. Kalau Ananda memiliki termasuk dalam golongan ini, maka ingat tidak boleh atau tidak diperkenankan untuk menerima zakat. Yang pertama adalah keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau Bani Hashim. Nah, keluarga Rasulullah itu tidak berhak menerima zakat. Kemudian orang kaya sudah jelas tidak berhak menerima zakat. Yang ada orang kaya itu wajib mengeluarkan zakat. Kemudian orang kafir tidak berhak menerima zakat, karena yang berhak menerima zakat itu adalah orang-orang Islam, ya, hanya orang Islam. Dan orang yang wajib mengeluarkan zakat pun adalah orang Islam, karena zakat ini adalah rukun daripada agama Islam sendiri. Kemudian yang keempat adalah setiap orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki atau wajib zakat. Jadi setiap orang yang wajib dinafkahi itu tidak boleh dikasih zakat. Misalnya istri, anak, atau orang tua dan seterusnya. Itu tidak boleh kita mengeluarkan zakat kepadanya. Kemudian yang terakhir adalah budak, ya. Tidak boleh kita zakat tidak boleh menerima zakat. Budak tidak boleh menerima zakat karena zakat yang diterima pada akhirnya harus diserahkan kepada tuannya, terkecuali budak mukatab atau budak yang sedang berupaya membebaskan dirinya. Nah, selanjutnya Ananda sekalian, ini ancaman yang meninggalkan zakat, ya. Jangan sampai kita terlena dengan zakat. Ingat, Allah memberikan ancaman yang sangat pedih, ya. Dalam Al-Quran dan Sunnah, Allah memberikan ancaman yang sangat keras terhadap orang-orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan beraneka ragam siksaan. Nah, kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-Imran, ya, Ali Imran ayat 180, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala yahsabannal ladzina yabkhaluna bima atahumullah min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwakuna ma bakhilu bihi yaumal qiyamati walillahi miratsus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna khabir." Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil, orang kikir, dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya, menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sangat mengerikan sekali, ya. Orang yang tidak mengeluarkan zakat nanti akan dililitkan di lehernya, ya, harta yang dia miliki tetapi tidak dikeluarkan zakatnya. Kemudian harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan dirubah Allah Subhanahu wa taala menjadi seekor ular jantan yang beracun lalu menggigitnya atau memakan pemiliknya. Sangat mengerikan. Ananda sekalian, jangan sampai, ya, kita adalah orang yang memiliki harta namun tidak mengeluarkan zakat yang kita miliki. Kemudian tubuh yang tidak mengeluarkan zakat akan dibakar atau dipanggang di dalam neraka jahanam dengan hartanya sendiri yang telah dipanaskan. Nauzubillah. Sangat-sangat mengerikan. Kemudian adapun orang yang tidak mau mengeluarkan zakat tetapi masih mengakui wajibnya berzakat, maka ia memikul dosa dikarenakan keengganan mengeluarkan zakat
namun tidak mengeluarkannya dari Islam. Sementara orang yang dihukumi sebagai orang kafir atau murtad jika enggak membayar zakat dan mengingkari kewajiban zakat, ya. Jadi kalau sudah tidak mengakui bahwa zakat itu adalah sebuah kewajiban, maka orang itu dianggap sebagai orang kafir atau murtad dari agama Islam. Kemudian pemerintah muslim berhak mengambil secara paksa zakat dan juga separuh harta milik orang yang enggak membayar kewajibannya tersebut sebagai hukuman atas perbuatan maksiatnya itu. Selanjutnya adalah terkait dengan tujuan zakat. Di sini ada 9 tujuan zakat. Yang pertama adalah membantu mengurangi dan mengangkat kaum fakir miskin dari kesulitan hidup dan penderitaan mereka. Membantu memecahkan permasalahan yang dihadapi oleh al-gharimin, ibnu sabil dan para mustahik lainnya. Membina dan merentangkan tali solidaritas atau persaudaraan sesama umat manusia. Mengimbangi ideologi kapitalisme dan komunisme. Menghilangkan sifat bakhil dan loba pemilik kekayaan dan penguasa modal. Kemudian menghindarkan penumpukan kekayaan perseorangan yang dikumpulkan di atas penderitaan orang lain. Mencegah jurang pemisah kaya miskin yang dapat menimbulkan malapetaka dan kejahatan sosial. Mengembangkan tanggung jawab perseorangan terhadap kepentingan masyarakat dan kepentingan umum. Mendidik untuk melaksanakan disiplin dan loyalitas seseorang untuk menjalankan kewajiban dan menyerahkan kepada orang lain. Oke anak-anak sekalian, setelah kita pelajari panjang lebar tentang zakat ini, ternyata banyak sekali faedah atau keutamaan yang akan kita dapatkan dalam pelaksanaan atau disyariatkannya zakat ini. Yang pertama, faedah diniyah atau dalam hal agama kita. Berzakat berarti menjalankan rukun Islam sebagai sarana untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, mendapatkan pahala besar dan berlipat ganda serta mampu menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan. Sementara faedah atau keutamaan khuluqiyah dari segi akhlak akan menampakkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada, identik dengan sifat rahmah, belas kasih dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya. Kemudian melampangkan dada dan meluaskan jiwa serta penyucian terhadap akhlak. Kemudian faedah ijtimaiyah atau segi sosial kemasyarakatan sebagai sarana membantu memenuhi kebutuhan hajat hidup para fakir miskin, memberikan dukungan kekuatan bagi kaum muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada di dalam dada fakir miskin. Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah. Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang. Syukran alhamdulillah, semoga berkah. Senyum kepada saudaramu adalah sedekah. Satu sedekah yang tulus sama dengan 1000 langkah menuju surga. Jagalah hartamu dengan zakat dan obatilah sakitmu dengan bersedekah. Demikian, salam rindu dari saya. Semoga kita semuanya diberikan kesehatan melalui sedekah kita, melalui puasa kita, melalui jangan keluar rumah, di rumah saja belajarnya, dan mari menjaga diri dari virus yang mematikan ini. Semoga Allah melindungi kita semua dari segala bala bencana yang terjadi. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup perjumpaan kita dengan bersama-sama mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.